Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak rahimanallah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang tema ini tentunya mungkin berbeda dari tema-tema yang lainnya. Tema ini secara khusus membahas terkait tentang salah satu dari keistimewaan Allah ketika Allah memilih waktu-waktu tertentu. Ketika kita mengerti bahwa bulan yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah ada 12 bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada yang dinamakan 4 bulan haram. Bulan-bulan haram itu apa aja, Pak? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika ad-dinul qayyim", itu adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kalau seandainya perbuatan maksiat itu dilarang pada setiap bulan-bulan yang Allah ciptakan, tapi ternyata pada bulan-bulan haram Allah katakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim, berbuat maksiat ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kalian pada bulan-bulan tersebut. Kata para ulama, kalau seandainya Allah mengatakan janganlah kalian berbuat maksiat, padahal melakukan kemaksiatan pada seluruh bulan itu haram, menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim pada bulan-bulan haram itu dosanya bisa dilipat gandakan, atau dosanya itu bisa dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman baliknya adalah kalau seandainya dosa bisa dilipat gandakan oleh Allah, maka berarti amalan-amalan saleh atau perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim pada bulan-bulan haram itu juga nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu di dalam usulul fiqh ada namanya mafhumul mukhalafah. Nah, bapak-bapak rahimanallah wa iyyakum jami'an, kalau kita melihat ada waktu-waktu tertentu yang memang Allah ciptakan itu spesial. Ada tempat-tempat tertentu yang memang Allah ciptakan itu adalah spesial. Seperti contohnya ada Mekah, ada Madinah, ada Masjid Al-Quds. Itu adalah tempat-tempat yang spesial. Ternyata ada waktu-waktu yang spesial juga. Yang dimana, Pak, kalau kita perhatikan, ketika Allah menciptakan umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu umurnya panjang-panjang, Pak. Ratusan tahun. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh itu 950 tahun. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu umurnya panjang-panjang. Sampai mendekati Nabi Isa alaihissalam. Dan sampai ke Nabi Muhammad SAW umurnya itu selalu berkurang. Dan kaidah di dalam umur umat Nabi Muhammad SAW itu merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Sesungguhnya umur umatku itu hanya sampai 60 atau 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang melampaui dari itu. Memang ada yang lebih dari 70 tahun, tapi sedikit kata Rasulullah SAW. Berarti kalau kita bandingkan umur umat Nabi Muhammad yang hanya 60 atau 70 dengan umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang mungkin ratusan tahun, itu kan kalau
terkait tentang jumlah amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di dunia terus nanti ditimbang di akhirat kelak, itu otomatis akan sangat jauh, Pak. Orang yang hidup ratusan tahun dengan puluhan tahun amal soleh walaupun dikerjakan sama-sama sholat 2 rakaat, tapi orang yang umurnya ratusan tahun itu dia akan mendapatkan pahala berlebih. Masih ingat nggak, Pak, dulu di bulan Ramadan itu kan mungkin kita sering mendengar ada 2 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka masuk Islam bersama, suka berjihad bersama, ngaji bersama. Ternyata si A lebih meninggal lebih dulu daripada si B. Kemudian si A yang meninggal lebih dulu itu sebenarnya lebih rajin apa ibadahnya daripada si B, Pak, gitu kan? Terus kemudian ternyata ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bermimpi, ternyata dua orang sahabat ini akhirnya sahabat yang B ini 1 tahun setelahnya meninggal. Nah, jadi si A meninggal dulu, 1 tahun setelahnya baru si B. Ini sama-sama sahabat Nabi, tapi si A lebih rajin ibadahnya daripada si B. Tapi si B meninggalnya 1 tahun setelahnya. Ada seorang sahabat Nabi yang bermimpi melihat keduanya itu ada di depan pintu surga. Ternyata yang dipanggil masuk surga lebih dulu itu si B. Maka kejadian ini menyebar di kalangan sahabat. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai kejadian ini di telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Ata'jabuna min hadza?" Apakah kalian merasa heran dengan kisah yang disampaikan oleh sahabat ini, Talhah bin Ubaidillah? Maka para sahabat mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, bukankah si A itu lebih rajin daripada si B? Tapi kenapa si B itu ternyata dipanggil masuk surga lebih dulu daripada si A?" Jadi si A itu lebih rajin. Kalau si A contohnya puasa Senin Kemis, mungkin si B itu puasanya Ayyamul Bid, gitu kan jumlahnya lebih banyak, gitu kan. Kalau seandainya si A itu rajin sholat duha sampai mungkin 8 rakaat, terus kemudian si B hanya 2 rakaat, itu seperti itu kondisinya. Tapi ternyata si B masuk surga lebih dulu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaysa qad adraka Ramadan, fasama wa shalla wa kadzalika wa shalla kadza min rakaat." Bukankah si B itu punya umur yang lebih panjang daripada si A? Dia mendapati bulan Ramadan, dia lebih banyak sholat daripada si A. Fama bainahuma ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Maka jarak antara keduanya itu lebih tinggi dan lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Berarti kan menunjukkan bahwa ternyata umur panjang itu bisa lebih afdal daripada umur yang mungkin lebih sedikit daripada umur yang panjang tersebut. Tentunya kalau sama-sama berkah keduanya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat kepada jumlah umur atau jumlah kehidupan seseorang yang ada di dunia dibandingkan dengan umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad, itu memang sangat jauh. Tapi ternyata Allah jadikan ada waktu-waktu tertentu yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dan waktu-waktu inilah yang kata para ulama bisa menambal waktu-waktu yang sebenarnya kita dikalahkan oleh orang-orang atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan itu ada 1 malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya, Pak? Lailatul Qadar. Coba bayangkan, Pak. Kalau orang dia itu umurnya kita taruh mungkin 70 tahun. Terus kemudian pada malam Lailatul Qadar dia benar-benar mengerahkan segala tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai ketika dia berbuka puasa. Setelah berbuka puasa, dia mungkin berbukanya tidak terlalu nafsu, gitu kan. Kalau buka puasa terlalu nafsu kan tiba-tiba udah sholat isya, gitu ya. Nah, ini dia kurma, terus air putih, terus mungkin mengambil makanan yang dia bisa kuat untuk melaksanakan sholat tarawih, dia baca Quran, dia isi ibadah dalam malam Lailatul Qadar, ibadah sampai subuh.
Itu kalau 1000 bulan kita bagikan menjadi tahun, itu sekitar 83 tahun. 83 tahun 6 bulanan lah sekian. Berarti orang, ya ini satu Lailatul Qadar saja nih. Kalau orang umurnya 70 tahun, kemudian dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, berarti dia tambah 83 tahun sekian bulan. 70 ditambah 80. Itu berarti berapa, Pak? 150. Ada yang ngantuk, ada yang enggak soalnya. 150 tahunan. Itu belum setiap tahun yang dia masih punya umur dia hidupkan malam Lailatul Qadar. Itu kata para ulama bisa menyamai umur umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah spesialkan umat Nabi Muhammad walaupun umurnya tidak panjang, tapi ada waktu-waktu khusus yang Allah jadikan waktu tersebut itu bisa menyaingi orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh selain umat Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kalau bulan Ramadan semua orang menyadarinya, kalau Lailatul Qadar semua orang berlomba-lomba dengannya. Tapi ternyata ada hari-hari tertentu yang hari-hari tersebut banyak orang-orang lalai. Dia adalah bulan Dzulhijjah, yang kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashar. Tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah melainkan amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu kalimatnya, tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah. Berarti kan menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya, dan Allah akan mencintai hamba-hambanya ketika mereka mengerahkan segala tenaga pada saat dia benar-benar menghidupkan dan juga melakukan segala jenis macam amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya di sini kita bisa melihat ketika sampai Rasulullah mengatakan tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah, berarti menunjukkan semua hari-hari itu bisa kalah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi apakah kita melihat bulan Ramadan sama dengan bulan Dzulhijjah? Ternyata tidak. Masjid-masjid itu berbeda di bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah. Apakah sama antara bulan-bulan yang orang-orang sangat menganggap bulan Ramadan adalah bulan spesial, itu bagus, tapi ternyata orang-orang sangat lalai pada bulan-bulan Dzulhijjah, yang dimana bahkan sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Para sahabat itu sampai mengatakan seperti ini, Pak. Kan mereka itu punya kaidah, yang kaidah itu mereka fahami bahwa amalan ini adalah amalan terbaik. Makanya mereka menyebutkan amalan ini. Mereka mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, amalan saleh yang dilakukan oleh seorang muslim pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah. Apakah bisa mengalahkan jihad di jalan Allah? Itu kan jihad di jalan Allah itu pahalanya sangat besar sekali kan, Pak? Gitu kan? Kalau memang sesuai dengan koridor syar'i, ada tatanan-tatanannya, ada syarat-syaratnya segala macam. Dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang, darahnya ketika menetes akan langsung diampuni oleh Allah, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari dan yang lain-lainnya, sangat banyak sekali. Nah, makanya para sahabat mengatakan, apakah bisa mengalahkan jihad di jalan Allah? Maka Pak Rasulullah SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun itu jihad di jalan Allah kalah dengan amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang muslim pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang dia keluar dengan hartanya, dengan jiwa raganya, berjihad di jalan Allah dan dia tidak kembali lagi, baru itu bisa dikalahkan. Jadi yang mengalahkan amalan soleh yang dilakukan seseorang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu satu, dia berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya dia bawa, kemudian dia tidak pulang lagi, meninggal dalam keadaan mati syahid, barulah itu amalan yang bisa mengalahkan amalan seseorang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Coba bayangkan, Pak,
Jadi kalau bahasannya jihad, dia pulang lagi, itu lebih afdol amalan saleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jihad itu kan berat, Pak. Dia harus menyiapkan mental, menyiapkan fisik, dia harus berpamitan sama keluarganya, nggak tahu pulang lagi apa enggak, kan gitu kan. Kalau kita kan pergi sebentar ya insya Allah pulang lagi gitu kan. Kalau jihad itu kan nggak tahu kita mau pulang lagi apa enggak gitu kan. Terus kemudian berhadapan dengan musuh berbulan-bulan dan yang lainnya, ternyata bisa dikalahkan dengan ijtihad semangatnya seseorang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita tidak memanfaatkan momen-momen ini, maka kapan lagi kita akan memanfaatkan momen yang lebih terbaik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar kita mengerahkan segala tenaga, walaupun mungkin cuma sebentar lagi. Ini kan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, cuma 3 hari atau 4 hari lagi. Tapi fokuskan, harus benar-benar berijtihad, semangat dalam menjalani sisa-sisa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita baca surat Al-Fajr ayat yang kedua. Ayat yang kedua bunyinya apa, Pak? Walayalin asyr. Ini pada ngantuk ya, Pak? Enggak ya? Biasanya kalau kajian habis subuh itu, kalau yang ceramah subhanakallah bihamdika, yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, karena kan baru bangun tidur gitu. Jadi nggak ngantuk ya Pak ya, harus semangat. Kan kita benar-benar bisa lebih baik daripada jihad, berarti ngajinya juga harus semangat. Dan sebentar lagi sampai syuruk aja, nggak sampai zuhur, sampai syuruk aja. Jadi kalau kita benar-benar kelopak mata kita itu kita tahan jangan sampai tidur, itu kan kita lagi benar-benar berijtihad, benar-benar menunjukkan kepada Allah bahwa kita itu lagi bersemangat dalam beribadah. Kan salah satunya adalah menuntut ilmu. Bapak-bapak rahimanallah wa iyyakum jami'an. Ini bapak-bapak aja kan, Pak? Nggak ada ibu-ibunya? Nggak ada. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin asyr, dan demi hari yang 10. Kalau kita perhatikan literatur yang ada di dalam Al-Quran, frasa-frasa kalimatnya, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, itu tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut sangat besar di sisi Allah. Itu istimewa di sisi Allah, memiliki nilai yang prestisius sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya sangat berharga. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan gunung dan yang lain-lainnya, itu berarti sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah bersumpah dengan 10 hari pertama, ada 10 hari ini. Nah, walayalin asyr ini memang ikhtilaf di antara para ulama. Allah bersumpah dengan 10. Nah, 10 apa di sini? Ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram dan yang lainnya. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa jumhur para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 10 hari di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Coba bayangkan Pak, Allah sampai bersumpah dengan 10, yang dimana 10 itu kata jumhurul mufassirin adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menunjukkan bahwa hari-hari itu, bahwa detik-detik itu adalah detik-detik yang prestisius di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, yang sesuatu tersebut sangat bernilai, tapi kita hanya gunakan untuk jalan-jalan saja, untuk leha-leha, untuk tidur-tidur saja, untuk tidak memperhatikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana kita merasakan dan mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah, tapi ternyata kita tidak mengamalkan amalan-amalan yang Allah sangat mencintai pada hari-hari tersebut. Jadi Allah mengatakan walayalin asyr, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya sebagian para ulama, kalau kita baca literatur fikih, kitab-kitab fikih, mereka para ulama itu berbeda pendapat terkait tentang mana yang lebih afdal
antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini khilaf di antara para ulama syadid. Tapi kita ambil pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan memang para ulama berikhtilaf, tapi beliau mengatakan bahwa kalau kita berbicara terkait tentang malamnya itu ternyata malam-malam terakhir bulan Ramadan itu lebih utama. Tapi kalau seandainya kita berbicara tentang siang-siangnya, maka siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada siang-siang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad. Kenapa? Karena kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kenapa malamnya lebih terbaik? Karena di sana ada malam apa, Pak? Lailatul Qadar. Nah, ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, siang-siangnya terbaik itu adalah karena ada apa, Pak? Salah satunya Idul Kurban, Idul Adha. Nah, itu ada siang yang terbaik. Nah, makanya sebagian para ulama, salah satunya Ibnu Qayyim, beliau memberikan kesimpulan bahwa siang-siang hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada siang-siang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ternyata, Pak, kalau kita mengambil pendapat sebagian ulama, kita itu berada di siang-siang yang lebih baik daripada siang-siang dalam satu tahun. Kalau siang-siang yang selain bulan Dzulhijjah, kita minum es, kita makan ketoprak, kita makan gado-gado, kita tidur, kita jalan-jalan, harus bedakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jangan samakan antara hari-hari terbaik ini dengan hari-hari yang lainnya. Kalau kita memang lalai pada hari-hari selain hari ini, maka jangan sampai kita lalai dari sholat duha, dari puasa, dari membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Karena memang ini adalah hari-hari spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insya Allah kita akan membahas sedikit terkait tentang amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim agar dia itu bisa memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama itu adalah puasa. Nah, kalau kita kita bayangkan ada satu papan tulis, kita pembahasan terkait tentang puasa, itu puasa terbagi menjadi dua. Ada puasa yang di tanggal 1 sampai 8, ada puasa yang ada di tanggal 9. Puasa yang di tanggal 1 sampai 8 itu khilaf di antara para ulama. Tapi puasa yang ada di tanggal 9 itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Puasa yang di tanggal 1 sampai 8 itu hadis riwayat Abu Dawud. Dari sebagian para sahabat, istri-istri Nabi, mereka mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a min Dzulhijjah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena kan hari ke-10-nya Idul Adha, nggak boleh puasa. Tapi Rasulullah puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita baca hadis, terus pertamanya ada lafaz kana, itu menunjukkan al-mudawamah. Gitu, Pak. Jadi kalau kita baca hadis Nabi, terus kemudian pertamanya didahuluin kana, itu ya dulu alal mudawamah. Itu menunjukkan sesuatu yang istimrar, sesuatu yang terus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun ini sebagian para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Nah, jadi ini khilaf di antara para ulama terkait tentang masalah puasa ini. Tapi ala kulli hal, walaupun hadisnya dhaif atau hadisnya lemah, itu kita bisa mengambil dari hadis yang sahih yang secara umum yang berbicara terkait tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang tadi kita sebutkan di awal terkait tentang keutamaan amal saleh, itu kita bisa ambil keumuman sana. Kalau memang sebagian mengatakan kan hadisnya dhaif atau lemah seperti itu, makanya kita boleh berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita mulai dari Seninnya ya, Senin sampai ke Selasa. Nah, Senin sampai Senin lagi,
itu 1 sampai 8. 1 sampai 8. Jadi usahakan nih Pak, kalau memang kita bisa puasa, kalau memang sekarang nggak puasa terus besok mulai puasa, maka alhamdulillah. Yang penting isi dengan benar-benar, kan yang namanya puasa itu amalan yang berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya Pak. Makanya kenapa kalau kita berbicara terkait tentang materi puasa itu sampai Allah mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, dalam hadits qudsi. Setiap amalan ibnu Adam itu untuknya kecuali puasa, karena dia untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena kalau kita melihat puasa itu adalah amalan yang terkadang orang dia itu tidak melakukan aktivitas yang kelihatannya seperti ibadah, dia naik motor, dia jalan, atau dia mungkin mau tiduran atau segala macam, itu ternyata masih ditulis ibadah karena dia sedang puasa gitu kan. Nah, kalau orang yang lagi puasa itu ternyata ada amalan-amalan yang dia akan membatalkan pahala puasa. Makanya kan kalau kita di Ramadan itu kita sering dengar idza kana shaumu ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Apabila ada salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berbuat rafas, kalimat-kalimat kotor atau jorok, wala yaskhab, jangan teriak-teriak seperti itu. Karena ini bisa membatalkan atau bisa mengurangi pahala puasa. Jadi kalau orang lagi puasa itu seakan-akan dimulai dari subuh, argo pahalanya jalan terus gitu Pak. Jadi pahalanya jalan terus. Kalau dia mungkin ngomong kotor, langsung berhenti dulu pahalanya, gitu kan? Kalau dia mungkin ngomong ghibah, langsung berhenti dulu. Jadi maksiat-maksiat akan menghentikan pahala puasa. Seperti itu. Makanya kan ketika seseorang itu berpuasa, apapun aktivitasnya, walaupun dia nggak membaca Al-Quran, sesuatu yang mubah tentunya, itu akan dia bernilai ibadah karena memang dia argonya jalan terus. Makanya sebenarnya amalan yang paling gampang gitu kan, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah puasa. Kalau memang kita sulit puasa Senin Kemis, kita sulit puasa Ayyamul Bid, kita sulit puasa mungkin ya kita bukan orang yang rajin puasa, tapi jangan tinggalinlah kalau bisa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, walaupun nggak semuanya, tapi dimulai mungkin ada tanggal 2-nya, kadang tanggal 4-nya, kadang 5, 6 segala macam sampai 1 sampai 8. Jadi kalau memang besok mau puasa silahkan, Ahad, Senin dan Selasa seperti itu. Nah, kalau kita berbicara terkait tentang haramnya hari berpuasa, itu kan haramnya hari Jumat, makruh kata para ulama, kecuali puasa sebelumnya atau sehari setelahnya gitu kan. Kalau hari Ahad nggak masalah gitu kan, apalagi setelahnya juga puasa. Jadi usahakan memang benar-benar kita banyak-banyak puasa, karena posisinya kita itu akan mengalahkan amalan jihad Pak. Susah memang Pak, waktu liburan puasa, waktu kerja puasa, yang seharusnya kita mungkin jalan-jalan puasa, itu karena kita sedang akan mengalahkan amalan jihad. Jihad itu kan susah Pak. Emang ada jihad gampang gitu, tidur-tiduran aja malamnya gitu kan? Kan orang yang jihad itu malamnya khawatir, takut, paginya harus siap-siap, mungkin dia ke kamar mandi dulu, dia harus mandi dulu, dia harus seger, gak ada ngantuk. Mana ada jihad ngantuk gitu kan? Dia harus itu kita akan mengalahkan amalan jihad. Jadi kalau memang bisa puasa gitu kan, siangnya benar-benar panas karena kita seakan-akan lagi jihad, seperti itu Pak. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput nyawa kita. Jadi kita kalau memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan amal soleh pada hari-hari terbaik, kita fokuskan dan kita maksimalkan, gitu kan? Seperti itu. Dan tentunya Pak, seseorang yang dia cerdas, dia itu akan benar-benar mencari-cari cara agar bagaimana Allah mencintai dia. Makanya nanti di akhir, ketika dia itu akan meninggal, Allah pun tidak ridho kecuali Allah akan menjadikan dia wafat setelah melakukan amal saleh.
Makanya kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malahu." Sesungguhnya Allah ketika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mempergunakannya. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Maksud mempergunakannya bagaimana wahai Rasulullah? "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih." Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut sesaat sebelum meninggal. Allah akan jadikan dia melakukan amal saleh, baru Allah cabut nyawanya. Itu kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Pak. Dan hari-hari ini itu Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan Allah lebih mencintai hari-hari ini daripada hari-hari yang lain. Itu kan berarti kita harus benar-benar fokus dengan hari-hari ini. Saya pernah sedikit cerita nih Pak, biar nggak ngantuk. Di sekitar bulan Juli tahun kemarin, saya berangkat umrah bersama dengan beberapa jamaah. Itu ada seorang jamaah yang dia kerja di satu kantor lah. Nah, beliau itu katanya sebenarnya akan diberikan hadiah umroh sama perusahaannya itu beberapa tahun lagi gratis, gitu kan. Tapi ternyata beliau merogoh koceknya sendiri, atau maksudnya merogoh sakunya sendiri. Dia ngambil tabungan, istrinya diajak, pengen umroh tahun itu, bareng, gitu kan. Terus beliau kadang rajin banget. Rajin banget itu maksudnya kadang saya kajian di masjid ini beliau ikut, saya kajian di masjid ini beliau ikut, sering. Jadi saya kenal. Dan kebetulan pada saat itu saya lagi membimbing umroh, beliau ikut, gitu kan. Saya berangkat, beliau ikut. Terus kemudian pada ringkas cerita, gitu kan, beliau ketika berangkat umroh, karena memang sebelumnya beliau tadi sudah ditawarin sama perusahaannya itu beberapa tahun lagi itu akan dapat gratis umroh seperti. Tapi beliau lebih memilih berangkat dengan uang sendiri, nggak tahu kenapa pengen cepet-cepet, gitu kan. Setelah pulang, qadarullah beberapa bulan itu kita dikejutkan dengan kabar dan berita bahwa beliau dipanggil sama Allah, meninggal Pak, beberapa bulan setelah umrah. Lupa 1 bulan atau 2 bulan, gitu kan. Jadi aslinya dia mau berangkat umrohnya beberapa tahun lagi yang gratis, tapi tidak tahu kenapa dia pengen cepat berangkat umroh. Sampai dia ngomong tempat yang paling lezat mana yang disaksikan oleh mata seseorang ketika dia melihat Makkah. Itu dia statusnya seperti itu, gitu kan. Ngelihat seperti itu. Jadi sebelumnya nggak pernah status gitu, cuma dia mungkin saking rindunya, saking senangnya ketika melihat itu, beliau langsung pasang status seperti itu. Tapi qadarullah masya'afa'al, ternyata beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya mungkin sekitar 50-an sekian lah, gitu kan, 53 atau 54. Coba bayangkan Pak, wala nuzakki 'alallahi ahada. Kita tidak memberikan tazkiyah kepada seseorang, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu taala bisawab. Kalau kita melihat kepada hadis tadi yang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka pasti Allah akan jadikan dirinya itu sesaat sebelum meninggal dia bisa melakukan amal saleh dulu. Ini adalah bukti cinta Allah kepada seseorang. Maka kita lihat, mungkin sebagian di antara orang-orang yang soleh yang meninggal setelah melaksanakan sholat tahajud, yang meninggal mungkin pada saat dia berpuasa, yang meninggal mungkin dalam keadaan dia itu setelah bersedekah, dan yang lain-lainnya. Nah sekarang posisinya, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, itu kita harus tahu bahwasanya orang tidak akan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah kecuali Allah itu sayang sama orang tersebut, kecuali Allah itu cinta sama orang tersebut. Terus kemudian kita leha-leha dan kita tidak semangat pada hari-hari yang dicintai oleh Allah, itu mustahil bagi seorang mukmin yang benar-benar mencintai Allah. Maka
Salah satu hal terpenting bagi seorang muslim, walaupun sulit, maka dia itu usahakan benar-benar berpuasa di tanggal 1 sampai 8. Terus kemudian bahasan selanjutnya baru tanggal 9. Oh, tanggal 9 semuanya insya Allah sudah berbondong-bondong untuk melaksanakan puasa Arafah. Karena keutamaannya apa, Pak? Dosanya diampuni berapa tahun? 2 tahun, coba bayangkan gitu kan. Sebelum tahun itu dan setelah tahun itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablah was-sanah allati ba'dah. Puasa hari Arafah itu aku berharap akan mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kan dosa kita banyak, Pak. Maksiat kita juga sudah sangat benar-benar menumpuk. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan dosa dan menghapuskan maksiat-maksiat kita itu adalah dengan berpuasa Arafah. Puasa Arafah. Dan itu di tanggal 9. Tapi puasa Arafah ataupun amalan yang dilakukan oleh seorang yang ada di tanggal 9 tersebut, dosa-dosanya diampuni, itu hanya dosa-dosa kecil saja. Karena dosa-dosa besar itu butuh syarat-syarat untuk taubat. Sampai jam berapa biasanya, Pak? Itu 5.53. Gitu. Berarti biasanya tanya jawabnya jam berapa? 5.53. Oke. Itu yang pertama adalah terkait tentang puasa. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah dan sholat sunnah. Kan kita tahu, Pak, amalan-amalan saleh yang ada di dalam rukun Islam gitu kan, selain puasa itu adalah sholat. Makanya kita harus benar-benar fokuskan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah masalah sholat. Sholat ini kan walaupun terjadi khilaf di antara para ulama terkait tentang kewajiban sholat berjamaah, tapi kan kita usahakan untuk senantiasa benar-benar sholat berjamaah di masjid, gitu kan? Karena orang kalau sudah ngajinya mungkin sudah tinggi, terus kemudian paham ikhtilaf ulama, dia mengatakan sholat berjamaah sunnah nanti di rumah terus, nah itu kan malah menurunkan dari kadar keimanan dia dan segala macam. Tapi intinya adalah kalau memang terkadang kita itu lalai dalam selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam masalah sholat berjamaah di masjid, maka usahakan kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita mungkin bisa datang lebih awal. Itu kita mungkin jangan benar-benar datang ketika mau qomat saja. Itu kita harus benar-benar fokuskan agar kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Itu kalau sholat berjamaah, karena insya Allah semuanya sholat 5 waktu gitu kan. Kalau pembahasan terkait tentang gimana kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah saya sholatnya nggak bolong-bolong, nah ini sudah bukan pembahasan kita, karena pembahasan masalah sholat itu kan terbagi menjadi 2. Kalau orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya, sepakat para ulama dia itu telah keluar dari agama Islam. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan sholat karena malas, ada 2 pendapat para ulama. Jumhur mengatakan dia tidak kafir, tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia itu kafir, meninggalkan karena malas. Meninggalkan karena malas, dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu dia kafir, dan ketika meninggal dikuburkan di kuburan orang-orang kafir, bukan di kuburan kaum muslimin. Coba bayangkan kalau seandainya ternyata di akhirat kelak yang benar adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas? Nah ini bukan pembahasan kita, tapi pembahasan seorang muslim adalah muslim yang sejati adalah dia terkait tentang bagaimana masalah sholat berjamaahnya. Dia harus benar-benar difokuskan, ditambah dengan amalan-amalan sunnahnya atau sholat-sholat sunnahnya. Karena sebenarnya gini, Pak, nanti di akhirat kelak itu kan amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Awwal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan saleh yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali.
Kalau memang amalan sholat itu baik, maka akan baik seluruh amalan-amalannya. Kalau buruk, maka akan buruk seluruh amalan-amalannya. Jadi yang pertama kali sholat. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan unzuru hal atammaha am naqasaha atau kama qala. Jadi nanti sholat itu ketika dihisab, itu Allah akan bertanya kepada para malaikatnya dan Allah lebih tahu. Tapi di sini ingin mengabarkan kepada kita bahwa Allah nanti akan memeriksa apakah sholatnya sempurna atau tidak, sholat 5 waktunya, rukun-rukunnya terjaga atau tidak, tumak ninahnya bagaimana, kekhusyuannya seperti apa, itu dinilai di akhirat kelak. Fa'in tamah kutibatlah utama. Kalau memang sempurna, jadi ada batas maksimalnya, dia harusnya nilai sekian contohnya, maka ditulis sempurna. Tapi kalau seandainya sholatnya itu nilainya kurang, kalau bahasanya itu dia nilainya di bawah KKM, bawah standar gitu kan, maka pada saat itu apa? Unduru hali abdi min tatawwu'in, lihatlah apakah ada sholat-sholat sunnahnya gitu kan. Kalau memang dia ada sholat-sholat sunnahnya, atimmu li abdi ma naqasathu min faridatin. Kalau memang dia banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah, itu nanti kalau sholat wajibnya banyak yang kurang-kurang gitu kan, harusnya nilainya sekian tapi ternyata banyak yang kurang, itu sholat sunnah akan menambal dari sholat-sholat yang wajib tadi. Nah, itu adalah gunanya sholat-sholat sunnah seperti itu, Pak. Tapi kalau seandainya sholatnya aja kayak gitu, sholat sunnahnya nggak ada, gimana mau ditambahkan gitu kan. Jadi ini sebenarnya walaupun sholat sunnah, tapi dia nanti akan menyempurnakan dari sholat wajibnya. Jadi kita bisa memulai langkah kita untuk bisa menjadi yang terbaik lagi dan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Itu dimulai dari sekarang. Kita fokuskan untuk bisa menjaga sholat rawatib. Sunnah rawatib maksudnya. Sunnah rawatib itu berjumlah 12 rakaat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang dia salat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun untuknya rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi kalau memang sebelum ini kita tidak menyempurnakan, kadang rawatib, kadang qobliyah, ba'diyahnya ditinggal atau ba'diyahnya saja, qobliyahnya enggak, itu kita bisa mulai tata saat ini. Mulai dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pokoknya saya harus benar-benar bertekad, sebelum sholat subuh saya harus usahakan 2 rakaat dulu. Kemudian pas mau sebelum zuhurnya, biasanya dia datangnya itu kan pas mau menjelang iqomah, walaupun dia mungkin ada di tempat kerja atau di rumah, dia sholat 4 rakaat dulu. Baru setelah sholat zuhurnya 2 rakaat. Kalau mungkin biasanya setelah maghrib dia langsung pulang aja, setelah zikir langsung pulang. Tanpa sholat ba'diyah, dia usahakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dia mulai kuatkan dan dia mulai atur dari rutinitas ibadah harian dia agar lebih baik lagi. Ini momentum, Pak. Momentum untuk kita bisa menjadikan diri kita itu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu salah satunya. Terus kemudian kalau biasanya mungkin kita banyak meninggalkan sholat duha, maka minimal dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita banyaklah sholat 2 rakaat sholat duha, gitu kan? 2 rakaat sholat duha. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu kullu sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian bagi seorang kalian itu harus ada sedekahnya. Itu kan kita itu punya 360 sendi kata Rasulullah SAW, dan setiap sendi itu harus ada sedekahnya. Coba bayangkan kalau kita punya harta contohnya, itu kan memang ada zakatnya, ada sedekahnya. Zakat itu yang wajib, sedekah itu yang sunnah. Nah begitu juga dengan persendian kita, ternyata ada sodakohnya kata Rasulullah SAW. Tapi sodakoh itu bukan dengan uang.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Jadi setiap dia mengucapkan subhanallah sedekah, mengucapkan alhamdulillah sedekah, mengucapkan Allahu akbar sedekah, mengucapkan la ilaha illallah sedekah, di amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, itu sedekahnya persendian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada satu amalan yang bisa menjadikan dia telah mensedekahkan seluruh dari persendiannya. Apa itu? Wa yujzi'u dzalika rak'ataini yarka'uhuma minad duha. Ternyata cukup dia sholat 2 rakaat duha, itu dia telah mensedekahkan seluruh dari persendiannya. Nah, jadi kalau bisa memang, walaupun ini sunnah, namanya sedekah juga kan sunnah gitu kan, kecuali sedekah wajibah, ada sedekah yang sunnah. Jadi kita itu setiap hari tidak melupakan dan tidak meluputkan yang namanya 2 rakaat salat duha. Walaupun mungkin cuma 5 menit gitu kan, kita sejenak mampir atau pas lagi istirahat atau segala macam, kita bisa untuk melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wallahu ta'ala bisawab. Itu kan yang namanya harta, kalau dia itu tidak disedekahkan, itu kan nggak berkah gitu ya Pak ya. Kalau nggak dizakatkan apalagi, itu akan menjadikan hancur berkah hartanya. Begitu juga dengan tulang persendian kita. Kalau seandainya kita banyak melakukan kemaksiatan, ya nggak bakal berkah tubuh kita. Tubuh kita itu kan milik Allah. Makanya kalau sebagian di antara saudara kita wafat, itu kan kita mengucapkannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Nah, sekarang Allah titipkan jasad kita, titipkan persendian-persendian kepada kita. Itu untuk nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Dan kalau seandainya memang yang namanya harta itu adalah titipan dan dia gunakan hanya untuk foya-foya saja, ya Allah suatu saat nanti akan hancurkan dan Allah memang tidak akan berkahi. Begitu juga dengan tubuh Pak, gitu kan? Kalau memang dia persendiannya tidak disedekahkan setiap hari, banyak melakukan kemaksiatan, ya mungkin Allah dalam sewab mungkin dia akan terserang banyak penyakit, dia tidak akan semangat untuk melaksanakan ibadah, dia segala macam lah. Makanya maksiat itu kan ada dampak-dampak yang sangat banyak. Nah, ini adalah amalan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, salah satu dari amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang muslim pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bisa sedekah. Jadi gini nih Pak, kalau kita hitung-hitungan, terkadang mungkin ada sebagian di antara ikhwah kita, itu kan memang saya kenal dengan seseorang, beliau suka sedekahnya itu sangat berlimpah gitu kan, per bulan, kadang ke janda, fakir miskin dan yang lainnya, karena memang punya perusahaan. Beliau itu kalau malam-malam Lailatul Qadar itu biasanya yang mungkin kalau sedekah satu bulan itu bisa 50 juta contohnya. Itu dalam malam-malam malam Lailatul Qadar itu dipisah-pisah gitu kan. Jadi malam ini 5 juta, malam besoknya 5 juta dan yang lainnya seperti itu gitu kan. Karena memang nggak tahu di mana Lailatul Qadarnya, itu salah satunya seperti itu. Nah gini Pak, kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu usahakan setiap harinya itu kita keluar uang, masukin ke kotak amal, atau kita cari orang fakir miskin, kita belikan beras. Kita kalau memang ada orang yang susah mungkin bayar kontrakan, kita bayarkan kontrakan. Kalau memang ada yang susah ya susah segala macam gitu kan, susah mungkin bayar SPP, susah bayar segala macam, itu kita cari orang-orang tersebut di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Anak coba bayangkan, kalau seandainya kita tahu bahwa yang namanya sedekah itu kan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, mana qasat sadaqatun min malin, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan sering dengar kita kan, sedekah pasti akan dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Walaupun hitungannya di sisi Allah kita nggak tahu, intinya seperti itu. Kalau seandainya seseorang melaksanakan atau melakukan sedekah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang sedekah ini
Selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu manfaatnya sangat banyak sekali. Orang itu sebenarnya kalau dia sedekah, dia langsung harus ikhlaskan niat kepada Allah. Allah nanti yang akan memberikan semua yang kita inginkan. Intinya seperti itu sebenarnya, gitu kan? Nah, kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pasti Allah akan memberikan sesuatu yang istimewa melebihi seseorang yang dia bersedekah pada selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena bagaimana Allah tidak akan memberikan istimewa yang padahal selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dia akan mendapatkan kelimpahan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dan ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Allah sangat mencintai seseorang yang dia melakukan amalan saleh, maka orang yang bersedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dia juga akan mendapatkan keistimewaan yang berbeda. Yang sangat banyak sekali. Kita bapak-bapak mungkin sering dengarlah banyak sekali dari kisah-kisah orang yang sedekah dan yang lainnya, gitu kan. Kita tidak akan membahasnya, tapi intinya adalah seseorang ketika dia mengeluarkan hartanya karena Allah, dia harus lupakan Allah lah nanti yang akan memberikan. Kalau dia selalu menghitung-hitung, maka dia seakan-akan sedekahnya itu hanya untuk dunia saja. Tapi ketika dia niatnya untuk akhirat, maka pasti Allah akan kasih dunia akhirat. Begitulah konsep hidup seorang muslim. Dia itu harus mengejar akhirat. Dunia akan datang kepada dia, gitu kan? Kalau dia mengejar dunia dapatnya sesuai rizkinya, akhirat dia nggak dapat, gitu kan? Seperti itu. Makanya usahakan memang di waktu-waktu ini kita banyak sedekah di setiap hari, gitu kan. Ada yang memang membutuhkan, kita beri, gitu kan, kita transfer. Lebih-lebih itu saudara, karena sadaqatun alal miskin sadaqah wa ala dzirrahim sintan. Kalau sedekah kepada orang miskin kan pahalanya satu, tapi sedekah kepada saudara itu pahalanya dua, sedekah dan menyambung tali silaturahim. Ini usahakan, ini mungkin kakak kita, adik kita, paman kita, gitu kan? Kita bisa transfer, kita bisa datangi dan yang lainnya. Kita khususkan lebih baik 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada hari-hari yang selainnya. Seperti jadi kita mengumpulkan dua, sedekah dan juga silaturahim. Ini yang ketiga. Terus kemudian yang keempat, salah satu sunnah yang terlalaikan dari sebagian umat muslim adalah terkait tentang masalah takbir. Mungkin bapak-bapak juga sering dengar kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau di sampai hari tasyrik itu ada dua macam takbir. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Allah memerintahkan dalam Al-Quran ada ayyam ma'lumat, ada ayyam ma'dudat. Ayyam ma'lumat itu adalah takbir mutlak. Kalau ayyam ma'dudat adalah takbir muqayyad. Takbir mutlak maksudnya bagaimana dahulu Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar itu ketika keluar ke pasar, mereka berdua mengeraskan suara untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Maka orang-orang yang mendengar Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar bertakbir, mereka ikut-ikutan takbir. Jadi takbir mutlak adalah takbir yang diucapkan tidak terikat pada tempat, tidak terikat pada waktu. Gitu kan? Jadi kalau kita lagi naik motor nih Pak, ini amalan yang dicintai sama Allah. Salah satunya adalah takbiran, gitu kan? Jadi naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Daripada mikirin utang mulu, gitu kan? Daripada mikir yang lain-lain, ini takbiran, gitu kan? Pasti Allah akan memberikan yang memberikan yang sangat dahsyat untuk kita. Jadi memang zikir-zikir kan sangat banyak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha, sangat banyak, gitu kan. Tapi salah satu yang kita bisa fokuskan zikir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah takbiran ini, takbir mutlak. Kalau takbir muqayyad adalah takbir di hari Arafah, gitu kan. Nah, di Arafah nanti sampai di ayam tasyrik. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu dari sudah 8 menit. Ini sudah menjelang suruh. Oh, berarti sudah tanya jawab ini ya. Nah, ya. Oke, Bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, silakan.
menyampaikan tentang hadis Abu Daud yang itu amalan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai 8. Tadi Ustaz sampaikan hadis dari sebagian ulama. Satu sisi saya pernah mendengar Ustaz Kadir yang mungkin nggak perlu saya sampaikan namanya. Ada hadis juga sahabat bertanya pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah tidak pernah sama sekali melaksanakan puasa berturut-turut tanggal 1 sampai tanggal 9, tidak pernah. Puasa tapi nggak berturut-turut. Nah, menghadapi hubungan seperti ini bagaimana? Apakah kita tidak akan terjerumus pada perbuatan bid'ah mengkhususkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9? Ya, syukran, jazakallahu khairan. Ini adalah pembahasan yang memang dibahas oleh para ulama dalam fiqhul hadis terkait tentang puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian para ulama mengatakan sunnah karena memang tadi hadisnya riwayat Abu Dawud. Sebagian yang lain mengatakan tidak disyariatkan karena memang Aisyah pernah ditanya dan mengatakan Rasulullah SAW tidak berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau di dalam kaidah hadis itu ada namanya al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Ketika ada sahabat yang meriwayatkan, yang menetapkan, itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Seperti itu. Jadi kaidah dalam mustalah hadis atau kaidah di dalam hadis itu ketika kita melihat pada satu riwayat yang dia musbit itu Rasulullah melakukan. Jadi namanya musbit itu adalah menetapkan. Ada penetapan, ada peniadaan. Nah, penetapan kayak contohnya Rasulullah melakukan, itu kan penetapan. Nah, gitu kan? Rasulullah tidak melakukan, itu namanya penafian atau peniadaan. Kalau dalam tadi al-musbit muqaddamun 'alan nafi, yang namanya yang sesuatu yang ada yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena secara kaidah terkadang sebagian sahabat tidak menyaksikan Rasulullah melakukan. Makanya ketika ditanya, maka sahabat tersebut mengatakan saya tidak pernah melihat. Padahal ada sahabat yang lainnya mengatakan Rasulullah melihat. Seperti itu. Jadi dalam kaidah hadis memang disebutkan seperti itu. Jadi kayak contohnya nih Pak, ada hadis yang sama-sama sahih, riwayatnya Bukhari Muslim, gitu kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim. Muhrim itu apa Pak? Dalam keadaan dia itu sedang ihram, gitu. Ini hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas. Tapi Maimunah sendiri mengatakan tazawwajani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ana halal. Nah, Rasulullah menikahiku dalam keadaan aku itu sedang halal, kita itu sedang halal, nggak muhrim. Jadi ada hadis yang mengatakan Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Di sini Maimunah sendiri mengatakan Rasulullah menikahiku dalam keadaan halal, nggak muhrim. Muhrim itu ihram haji, ihram umrah, tahu kan ya Pak ya? Nah seperti itu. Ini hadisnya sama-sama sahih. Ini berarti gimana? Kata para ulama, orang yang melakukan itu riwayatnya didahulukan daripada orang ketiga. Nah seperti itu. Jadi dalam hadis itu ada kaidah-kaidahnya. Makanya tadi jawaban dari orang yang mengatakan bahwa ini tidak disyariatkan, itu ada al-musbit muqaddamun 'alan nafi, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan, seperti itu. Jadi tidak semuanya dilihat oleh Aisyah, tapi terkadang sebagian dilihat oleh sahabat, oleh istri-istri yang lain. Makanya kenapa salah satu hikmah Rasulullah itu istrinya banyak. Terkadang istri ini menyaksikan, terkadang istri ini tidak menyaksikan, gitu kan? Nah seperti itu. Walaupun Aisyah adalah yang paling cerdas di antara mereka, seperti itu. Allah Taala bisa di ini apa ya? Gitu. Apa kita sikap seperti apa gitu? Apa ini solusinya seperti itu? Jadi gini Pak. Kan tadi kita bilang pertama doi gitu kan. Doi kan kita tidak boleh mengamalkan. Ya. Satu sisi ada hadis yang sahih. Itu bagaimana gitu? Nah gitu maksudnya. Tadi kan kita Bapak kan kurang puas karena memang hadisnya dhaif. Nah
Bapak tahu nggak ada hadis yang sahih terkait tentang keumuman amal saleh? Itu hadisnya riwayat siapa, Pak? Saya nggak puas juga sama Bapak. Kita bukan pohon amal. Iya. Jadi gini, kalau seandainya ada satu hadis yang dhaif itu secara khusus, terus kemudian ada hadis yang umum secara sahih, itu kita bisa mengambil hadis umum yang sahih untuk meninggalkan hadis yang khusus secara dhaif seperti itu, gitu kan? Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, kenapa para ulama itu tadi mengatakan kenapa kita itu dianjurkan untuk puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah? Itu karena apa? Karena secara keumuman kita itu dianjurkan untuk melakukan amal soleh semuanya, gitu kan? Dan Bapak tahu nggak ada namanya puasa mutlak, puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak itu adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang itu di seluruh hari-hari yang ada. Itu puasa sunnah mutlak namanya. Nah, kalau puasa sunnah mutlak itu seseorang boleh melaksanakan puasa dimanapun yang dia ada. Dan ini nggak bid'ah. Ada namanya puasa sunnah mutlak. Yang diharamkan atau dimakruhkan itu hanya hari Jumat. Dan hari Jumat itu kita bolehkan untuk berpuasa sebelum hari itu atau setelah hari itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa itu bid'ah, kan ada puasa sunnah mutlak. Yang sunnah mutlak itu bukan bid'ah, tapi bisa dilakukan oleh seorang muslim sepanjang hari kecuali memang hari Jumat. Nah, seperti itu. Jadi gimana? Ya, seperti itu kecuali Jumat. Karena kecuali Jumat karena apa? Karena Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan la takhtassu yaumal jum'ah bisaumin. Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat itu dengan puasa. Nah, illa an yasumu yauman qablah aw yasumu yauman ba'dah. Atau kecuali dia itu bisa puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Berarti kan menunjukkan walaupun ada larangan yang puasa itu hari Jumat, kalau dia puasa sebelumnya atau setelahnya hilang jadi larangannya. Jadi nggak masuk bid'ah karena memang ada namanya puasa sunnah mutlak yang seseorang bisa puasa terus. Nah, sunnah apalagi memang tadi ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW puasa seperti itu, walaupun hadis itu dilemahkan oleh sebagian para ulama. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau kita melakukan satu amalan, yang amalan itu ternyata memang sebagian para ulama itu mengatakan dalil-dalil yang lainnya, maka itu kita bisa ambil. Tapi kalau memang contohnya saya nggak mau melakukan itu karena takut bid'ah, salah takut bid'ahnya itu, gitu kan? Tapi kalau dia tidak melakukan amalan karena memang hadisnya lemah, nggak masalah. Cuman dia itu bisa melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya, seperti itu. Seperti contohnya mungkin sholatnya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak, dan yang lainnya. Terus kemudian puasanya Senin Kemisnya aja, gitu kan? Atau Senin Selasa Rabu Kamisnya aja, atau yang lainnya seperti itu, gitu ya. Oh iya, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Sementara dia masih punya kodok Ramadan. Gimana agar dua-duanya dapat gitu kan? Sementara waktunya kan sangat nggak mungkin dilakukan dua-duanya. Gimana cara menyikapi ini? Jadi sebenarnya pembahasan terkait tentang masalah puasa yang dilakukan oleh seorang muslim pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama seperti puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal. Jadi kan pembahasannya yang disebutkan oleh para ulama, apakah dia lebih mendahulukan mengqadha puasa wajib atau puasa sunnahnya, seperti itu. Ada banyak sekali khilaf di antara para ulama, tapi maksudnya di sini adalah kalau memang dia itu merasa dirinya itu sehat, merasa dirinya seakan-akan mampu, gitu kan, terus kemudian merasa dirinya itu insya Allah ya kan orang kan bisa husnudzonnya dia itu bisa melaksanakan amalan-amalan soleh setelahnya, maka dia bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah dan setelahnya itu harus melaksanakan puasa wajibnya. Kayak dalilnya mana? Aisyah itu beliau tidak mengqadha puasa kecuali di bulan Sya'ban. Nah, jadi kan jauh nih Pak, dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Sya'ban gitu. Berarti kan jauh mau ke Ramadan lagi. Itu Aisyah.
Berarti kan beliau nggak mungkin nggak puasa sunnah ya, secara logika. Insya Allah seperti beliau melakukan puasa sunnah, berarti kan beliau mendahulukan puasa sunnah, terus kemudian wajibnya nanti di akhir seperti itu. Tapi untuk sebagian para ulama mengatakan wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah, gitu kan? Jadi seharusnya untuk akhwat dia harus seharusnya kalau memang mau melaksanakan puasa-puasa yang sunnah, gitu kan? Ya sudah diqadha dulu yang wajibnya seperti itu. Jadi sebenarnya dibolehkan, gitu kan? Dibolehkan dengan dalil tadi, tapi kalau memang itu dengan syarat bahwa dia itu dalam keadaan sehat, luang, waktunya dan yang lainnya, maka itu insya Allah tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Ada lagi? Gimana? Cukup? Semoga Allah ikhlaskan niat kita, semoga Allah berikan pahala atas duduk-duduknya kita di sini, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, semoga Allah kumpulkan kita di surga firdausnya kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.